Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dhani Iskandar. Dhani Iskandar. Dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Widodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat itu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Babang Tri, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua, kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM, Pak Sofyan Effendi, bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuma Widodo aja. Widodo aja? Itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke. Kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo. Bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Dhani Iskandar. Oh, tadi Dhani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edi mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu dia. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edi tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, jadi itu diserahkan kepada partai, dari partai baru langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke. Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edi mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu ada Iskandar. Dari partai, dari PD Perjuangan, Dhani Iskandar itu, Pak? Lah iya, dia kan aktivis partai. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga kiamati. Sangat menarik ya informasi yang telah disampaikan oleh saudara kita tentang ijazah Jokowi yang dituding ijazah tersebut ditempah di Pasar Pramuka. Jadi kalau misalnya itu benar bahwa
bukan Jokowi saja yang kena, tapi Direktur UGM pun akan kena dan akan buruk di mata masyarakat. Dari penjelasan dari saudara kita tersebut bahwasanya ada tim pembentukan ijazah Jokowi, artinya bahwa ijazah Jokowi ini adalah palsu. Artinya saya tidak tahu ya apakah benar palsu, karena sampai titik terang sampai saat ini belum ada kepastiannya apakah ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Tetapi dari penjelasan dari saudara kita Bapak ini bahwasanya dia mengatakan ada tim pembentukan ijazah Jokowi, ada juga partai yang mengetahui ijazah Jokowi ini. Jadi ini yang kita herankan ya teman, karena secara logika tidak mungkin juga pihak kepolisian tidak tahu soal ijazah Jokowi, dan tidak mungkin juga KPU tidak mengetahui ijazah Jokowi, karena persyaratan untuk maju sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden ya harus memenuhi persyaratan ya, tentu dokumen-dokumen seperti ijazah, kartu KK, KTP ya pasti harus memenuhi persyaratan tersebut bisa maju dalam kontestasi pilpres sebagai capres ataupun cawapres. Nah, jadi ini yang kita herankan, bahwa tidak ada ketransparan, adanya kerahasiaan. Ya, kalau dari penjelasan dari saudara kita Bapak ini memang memicu bahwa ada tanda-tanda bahwasanya ijazah Jokowi itu adalah palsu. Jadi ya ini yang kita herankan, bahwa kok bisa misalnya ijazah Jokowi itu adalah palsu, bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil, bukan calon wakil ya, sebagai calon presiden sampai 2 kali. Karena ini yang kita herankan ya, karena sampai sekarang pun tidak ada tuh, sampai beberapa bulan ini tidak ada kepastiannya apakah benar ijazah Jokowi itu adalah palsu ataukah asli. Jadi kita juga sebagai masyarakat pun sebenarnya sudah muak tentang ijazah ini, yang belum sampai sekarang tidak ada titik terang. Dari pihak kepolisian juga tidak transparan, dari pihak KPU pun tidak transparan, karena orang-orang ini pastinya sudah tahu tentang ijazah Jokowi. Dan saudara Effendi dari mantan Direktur UGM pun katanya bahwasanya Jokowi pun tidak pernah kuliah di kehutanan. Nah, sedangkan di dalam skripsi tersebut dan di dalam ijazah tersebut bahwasanya Jokowi lulusan dari Fakultas Kehutanan. Jadi ini membuat bukti, barang-barang bukti sebagai dalam persidangan nanti ketika misalnya dibawa dalam persidangan ijazah Jokowi, dan mungkin kebesaran bahwasanya Roy CS dan kawan-kawannya akan memenangkan dalam pertarungan membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu. Ya, sebenarnya kita juga berharap terhadap mantan presiden yang ke-7 ya secara jujur ya, kalau misalnya ijazahnya itu benar, misalnya ijazahnya itu palsu, ya kita sebagai masyarakat pun pasti ya demaklum lah, karena inilah yang terjadi, adanya uang. Kalau kita memiliki uang ya pasti sesuatu pun akan beres. Nah, kalau kita lihat memang kalau kita amati ya, ketika Pak Jokowi melaporkan Roy CS ke Bareskrim ataupun ke pihak kepolisian dalam tudingan ijazah palsu, ya tentu gak mungkin lah seorang polisi atau ke pihah kepolisian tidak memeriksa dan tidak melihat, meneliti soal ijazah Jokowi ini, tidak mungkin. Ya kalau sebenarnya sudah diteliti, ya pasti pihak kepolisian juga sudah tahu. Nah, karena sudah tahu, makanya pihak kepolisian juga tidak agresif dan tidak secara terbuka, karena sudah tahu nih ijazah Jokowi ini sedang bermasalah. Kemungkinan ya, karena kalau misalnya asli ya sudah pastinya Roy CS sudah ditangkap dan dipenjara karena sudah mencemarkan nama baik, sudah menuduh ijazah Jokowi itu palsu. Karena secara logika ya, menurut saya, menurut analisis saya, karena nggak mungkin dong ketika sebagai mantan presiden dan pihak kepolisian tidak bertindak secara langsung ketika ijazah Jokowi itu asli, ya pasti Roy CS sudah dipenjara sampai sekarang. Karena mungkin ijazah Jokowi itu palsu, ya pihak polisi pun diam gitu. Dan tetapi kita tunggulah ke depannya bagaimana nanti prosesnya, apakah benar-benar asli, apakah benar-benar palsu. Yang pasti tudingan-tudingan atau bukti-bukti dari penjelasan dari saudara kita tersebut, ada tim pembentukan ijazah Jokowi. Artinya kalau pembentukan ijazah Jokowi itu memicu berpotensi bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu.
Nah, sedangkan dari Effendi sebagai mantan direktur UGM pada saat itu, bahwasanya Jokowi tidak pernah kuliah sebagai fakultas UGM, tidak ada daftar namanya. Nah, itu tanda-tanda membuktikan bahwasanya Jokowi itu tidak alumni UGM. Sedangkan direktur UGM Ova Melia menyatakan bahwasanya Jokowi pernah kuliah di UGM. Jadi kita sebagai masyarakat pun bingung informasi-informasi yang mengalir saat ini ya, sangat membingungkan menurut saya. Nah, di sini kita membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita. Kalau kepolisian mau serius, gampang tuh cek orang-orang yang disebut oleh Bentor. Ayo, di Setio Anda jangan menjadi termol, tapi jadilah polisi yang handal sesuai dengan fungsi tanggung jawab. Nah, benar sekali ya. Kalau misalnya pihak kepolisian mau serius dan gampang tuh cek-cek yang disebutkan oleh saudara kita tersebut yang terlibat dalam pembentukan ijazah Jokowi. Cek dan kumpulkan dan wawancarai apakah benar Jokowi membentuk di Pasar Pramuka, karena tudingan ini memicu berpotensi bahwasanya Jokowi menempah ijazah tersebut di Pasar Pramuka. Jadi jangan sampai pihak kepolisian pun diketiaki oleh Jokowi ya, karena harusnya ya secara logika harusnya polisi sudah tahu lah, masa kasus-kasus seperti ini, kasus sepele ini tidak mampu dia mengatasi seperti ini ya. Kupas habis suarakan terus keadilan demi bangsa Indonesia yang tercinta ini, bukan hanya untuk keluarga. Bravo, tenang Bung Betro, kalau omong-omong tanda tandi aling-aling. Yang terlibat Prigno, Parakno, Rek UGM, Kehutanan Pemain Paimam, Eko Sulistyo, Anggi Sigit, dan sudah jelas fakta dan bukti-bukti ijazah Hari Mulyono diakui sebagai ijazah dengan rekayasa atau dipalsukan. Kemudian ijazah tersebut di Pasar Pramuka dicetak ulang, dipalsukan dan digantikan foto dengan foto Dumatno Budi Tomo sepupunya. Heboh lagi, semua institusi Konoha pada berbalik arah mendukung pejuang RTTC untuk mengungkap kejujuran dan kebenaran tinggal UGM Konoha di Wakanda. Nah, dan UGM pun direktur yang terbaru ya, Ova Emilia, menyatakan bahwasanya ya Jokowi pernah kuliah di UGM. Jadi kalau misalnya benar-benar ijazah itu palsu, maka pihak UGM pun pasti malu banget karena sudah membela Jokowi. Ya sebenarnya jujur saja daripada malu nanti kalau sudah terbukti. Karena menurut saya simpel saja teman-teman. Kenapa serumit ini untuk menyelesaikan soal ijazah ini ya. Ijazah aspal Jokowi tolong Polri tuntaskan sekarang. Saatnya Polri naikkan citra menjadi penegak hukum independen, profesional demi kepentingan bangsa dan negara. Mungkin jika Jokowi cerdas dan benar-benar menjalankan fungsinya dengan jujur dan amanah, tidak akan rakyat menggugat walaupun ijazahnya palsu. Lah iya, ngaku alumni UGM, kelakuannya rakus pelangak-pelongok, bagaimana rakyat enggak kecewa serta marah besar? Inilah jika para pejabat bermental koruptor dan maling. Jika oligarki sudah berikan modal besar, maka sifat maling para pejabat langsung sikap tidak peduli, banyak melanggar hukum dan aturan negara. Akibat sekarang Indonesia bangkrut, banyak perampok uang negara dan ekonomi dirasakan sangat sulit bagi saya sebagai rakyat jelanta. Tangkap dan adili kalau berita ini benar. Orang-orang yang bermasalah itu jangan dibiarkan. Semakin terang menerang kasus ijazah Jokowi setelah banyak yang bernyanyi merdu baik yang pro dan kontra. Siapa yang percaya polisi dan pengadilan rapat barisan rakyat sendiri yang akan mengadili dan dinepalkan. Kami rakyat sangat mendukung Pak Purbaya lanjutkan selamatkan ekonomi negara Indonesia. Pak Purbaya, kami rakyat bersama Bapak untuk perang melawan para maling uang negara. Ayo polisi, tunjukkan nyalimu bahwa kamu benar-benar masih ada dan masih berdiri tegak sebagai pihak yang netral. Saatnya ciduk semua orang-orang yang terlibat, mulai dari tokoh sampai kroco-kroconya, karena mereka bersekongkol dan bermanfaat pada berbuat pelanggaran hukum. Saatnya kamu berdiri tegak. Ya, kalau misalnya pihak kepolisian pun menjadi termol, bagaimana untuk menyelesaikan tudingan ijazah palsu tersebut? Ini yang kita herankan ya. Seharusnya pihak kepolisian sudah siap ya soal ijazah ini, tidak ada bermunculan lagi. Tetapi kalau misalnya pihak kepolisian pun pro dengan Jokowi, maka sampai kapanpun ijazah tersebut tidak akan terselesaikan ya teman-teman. Nah, mungkin
Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.